Perkenalkan, nama saya Pujianto dari Berkah Arizona Farm, Pacitan. Alamatnya Desa Ngumbul, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Mas. Kalau untuk sapi ini sekitar 2 tahun. Kalau sebelumnya sih ada, Mas, itu usaha ayam broiler. Sebelum punya ayam itu kami sudah punya sapi breeding, tapi Mas. Berarti Sapi sudah breeding, ternak sapi ya? ternak sapi. Terus berjalannya waktu itu peternak ayam broiler itu semakin semakin menurun, Mas, nggak menguntungkan. Kalau ternak sapi otodidak, Mas, cuma lihat-lihat di YouTube kayak gitu. Sekolah terakhir SMA. SMA umum Iya, ya? SMA umum. Fokusnya untuk sementara ini fattening, Mas. Jumlah populasi sementara 10 ekor nih, Mas. Kalau dulu breedingnya itu kelas kelas rendah, Mas, maksudnya kelas standar. Berarti ini sudah naik kelas berarti ya untuk fatteningnya? Insya Allah. Bibit kalian. Insya Allah, Mas. Kalau kendala sih sementara ini aman, Mas. Tapi kalau misalkan terjadi kemarau panjang kayak gitu, kalau kendala pasar, alhamdulillah masih aman, Mas. Kalau bibitan kami ambil dari ini, Mas, dari salah satu belantik ya, Mas. Belantik yang kita ambil dari YouTube, tapi kita yang nyarinya yang ini yang ada garansi kayak gitu, Mas. Yang ada garansi, jadi kan kita masih taraf belajar. Nanti kalau misalkan langsung terjun ke pasar, namanya belantik kayak gitu, Mas, pasti kita diakalin sama belantik. Kalau ciri sih yang penting ini yang pertama itu dari kaki. Kalau dilihat dari kaki itu kan utama sih, Mas. Kalau kaki buat tumpuan, misalkan bisa prospek 1 tahun, misalkan kakinya nggak kuat kan, ini sama aja resiko. Kalau dilihat itu dari ini, Mas, dari postur, misalkan bisa panjang, terus lehernya itu bisa gini bulat gitu, pasti bisa jumbo itu, Mas. Kalau susahnya itu kalau udah di belantik kayak gitu nggak tahu ini, Mas, nggak tahu indukannya. Kalau langsung kita beli di petani apa gitu kan tahu. Misalkan itu indukannya, ya genetiknya bagus, pasti insya Allah anaknya itu bisa. Berarti genetik juga bisa jadi perhitungan. Bisa jadi, Mas. Berkisaran antara 900 sampai 950. Paling besar ya? Iya, untuk sementara ini, Mas. Paling besar masalah berarti 900 up ya paling 900 besar. up, Yang paling rendah untuk yang jantan sekitar 530-an. Betinanya 3 ekor, Mas, sementara ini. Dan alhamdulillah ini sudah bunting semua. Kalau pengalaman saya sih untuk namanya kita penggemukan ya, Mas. Kalau bisa itu nyarinya yang agak kurus tapi yang sehat kayak gitu. Posturnya, aspeknya itu masuk kayak gitu, pasti ini cepat ngisinya, Mas. Tapi apa enggak takut, Mas, kalau jenengan milih bakalan yang kurus itu itu patutnya ra gelem gemuk. Gelem. Yang penting ini, Mas, waktu diambil itu makannya itu lahap kayak gitu. Terkadang kan misalkan sapi kurus itu banyak faktor, Mas. Terkadang di petaninya itu kurang rawatan, kurang pakan. Kan sapi itu yang bikin bisa gemuk itu yang pertama ya genetik, yang kedua itu pakan, yang ketiga itu manajemen kandang, Mas. Sebagus apapun sapinya, misalnya manajemen kandangnya ini hancur ya nggak bakalan jadi, Mas. Kalau jenis sapi di kandang jenengan ini jenisnya apa saja, Mas? Kebanyakan Mas, simental. Tapi simental sudah sudah cross. Oh, sudah cross. Sudah cross. Lemosinnya ada juga? Lemosinnya satu. Kalau simental itu keunggulannya dari pengalaman jenengan apa? Kalau simental itu keunggulannya ini, Mas, lebih besar, tapi misalkan dibandingkan yang limusin lokal itu daya tahan tubuhnya agak lumayan lemah daripada limusin. Daya tahan tubuhnya lebih kuat limusin. Tapi lebih cepat besar. Kalau dibandingkan dengan misalnya jenis apa istilahnya itu? Ya PO atau Pegon itu. Kalau Pegon itu ya kalau kita beli harga 14 juta udah lumayan gede, Mas. Tapi mungkin pertumbuhannya itu paling cepat misalkan dapat kita pelihara 5 bulan ya, Mas. Harga 14 itu mungkin mentok-mentoknya di harga 20 itu udah mentok kalau Pegon. Berarti untuk pertumbuhan berat itu kalau jenis Pegon itu ada pentoknya ya? Ada pentoknya, Mas. Ada pentoknya. Kalau jenis simental atau limusin itu kita pelihara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tetap bertambah terus untuk? Tetap bertambah. Yang penting itu nggak nyampe ini poel 4. Kalau sudah poel 4 itu mungkin ya sudah ini, Mas. Sudah melambat. Jadi kalau kita diteruskan itu rugi di pakan dan di kemburan. Iya, kalau dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit, Mas. Dipakan sama sekarang ini kan zamannya kayak gini, Mas.
Habis PMK ada lagi LSD sekarang ini. Jadi yang terkadang itu bikin peternak itu, maaf ya, gulung tikar kayak gitu, ya kayak gitu. Sudah kena PMK, kena LSD, nanti sudah dibohongin nama belantik. Kendalanya itu kalau bagi peternak di kampung ini. Kalau rencana awal dulu kan ini Mas, bikin sapi jumbo. Kalau ya setahun lebih Mas, sampai 2 tahun. Kalau yang bikin jumbo. Berarti ini di kandang sudah berapa lama ini? Kalau bisa ini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti goalnya memang jenengan mencetak sapi jumbo. Ya? Soalnya kan kalau di wilayah khususnya Kabupaten Pacitan kan kebanyakan ini Mas, nanti pelihara 4 bulan, 5 bulan, nanti harga jualnya mungkin 25 kayak gitu. Jadi kalau bisa itu menciptakan biar ini ada inspirasi orang lain kayak gitu Mas. Bahwa maupun di desa bisa kayak gitu. Kalau untuk kesepakatan itu kalau detailnya kami nggak bisa ini Mas. Nggak bisa ngasih tahu, mungkin di next video ya. Oke. Tapi kalau diperkirakan itu ya kalau yang besar yang jumbo itu ya 30-an ribu Mas. 30-an ribu per hari. 30-an ribu. Kalau ADG-nya sih 30-an kilo nyampe 45 Mas. 30 sampai 45. Nah, itu kalau masih di usia produktif. Tapi kalau yang sekarang ini udah hampir mentok Mas. Jadi udah agak melambat. Kalau pakan hijau full, itu full hijauannya. Kemudian terus dikasih kumburan kayak gitu. Kemudian airnya itu enggak nyampe habis Mas. Jadi ada terus waktu-waktu mau minum kayak gitu. Berarti air minum tersedia terus ya? Untuk kumburannya itu kering atau basah? Basah Mas. Basah. Kumburan basah. Kalau untuk resep kumburan sudah halus, terus brand Polar itu Mas, sama jagung. Kalau jerami itu buat simpenan biasanya. Misalkan buat cadangan. Tapi dikasih juga. Dikasih Itu juga kalau untuk nutrisinya bagaimana jerami? Kalau nutrisi agak rendah Mas itu. Oh, jerami rendah ya? Rendah, dibanding hijauan lainnya itu menurut saya yang paling rendah. Kalau terkait dengan bibit masuk di sini sekarang yang jumbo-jumbo ini dulu usia berapa Mas? Dulu kalau yang ini mungkin usia 4-5 bulan yang jumbo. 4-5 bulan. 5 bulan ya. Di sini 2 tahun sudah sebesar ini. Iya. Masya Allah. Sudah segini Mas. Kalau belinya jogrok Mas. Soalnya masih pedet. Kalau berat di kisaran 150 ke bawah Mas. Masih kecil berarti. Masih kecil. Kalau untuk presentasi pakan sendiri dari ransum pakan tambahnya tadi, untuk per ekornya itu jenengan biasanya dikasih berapa persen dari berat badan? Dari berat badan 2,5 Mas. 2,5% dari berat badan. Itu sehari dikasih berapa kali jenengan? 2 kali, pagi sama kalau sore mungkin jam 3-an Mas. Jam 3 kayak gitu. 2 kali. Kalau hijauannya? Hijauannya full. Full 1 kali. Full pagi misalkan pagi dikasih. Nanti siang misalkan habis dikasih lagi Mas. Kemudian berarti sore habis. Hijauan ada terus ya? Ada terus. Kalau untuk hijauan sendiri jenengan ini sebelumnya sudah mempersiapkan bank pakan atau gimana? Kalau itu ini Mas, berjalannya waktu sambil nanam kayak gitu. Kemudian ada tetangga-tetangga kayak gitu yang jual. Oh, berarti jenengan beli dari tetangga juga? Ya kita itu maksudnya itu saya itu beli pakan kayak gitu enggak. Jadi misalkan ada yang jual kayak gitu kami beli kayak gitu Mas. Masya Allah, berarti jadi kalau bisa itu semoga farmnya itu berkah untuk ini untuk sekitar kayak gitu. Luar biasa. Ini kan ramai juga PMK Mas ya. PMK ya. Kalau sapi jenengan aman ya? Alhamdulillah aman Mas. Aman dari PMK semua alhamdulillah. Apa ada tip-tip tersendiri biar sapi daya tahan tubuhnya lebih kuat, tidak mudah terserang penyakit? Mungkin ada kiat-kiat khusus yang jenengan lakukan, mungkin pemberian obat atau vitamin khusus yang diberikan secara rutin atau mungkin jamu? Kalau itu sih enggak sih Mas, cuman kandangnya itu selalu kami bersihkan pokoknya Mas. Berarti kandang harus selalu bersih. Selalu bersih. Terus minumnya itu kalau bisa airnya hangat terus gitu Mas. Jadi insya Allah sapinya itu sehat. Kalau kandangnya itu sewaktu-waktu Mas, mungkin pagi itu jam 6. Nanti habis ngerumput sekitar jam 10 kami bersihkan lagi. Nanti sekitar 2:30 udah bersihin lagi Mas. Insya Allah. Berarti setiap hari bersih setiap terus? Hari ya, setiap hari. Setiap hari dibersihkan terus. Vitamin sama mineral Mas. Mineral sama obat cacing itu mungkin setiap 1,5 bulan sekali. Oh, setiap 1,5 bulan sekali. 1,5 bulan sekali. Untuk peternak pemula itu, untuk ternak sapi seperti ini Mas, apa yang perlu disiapkan? Kalau saya sih yang pertama harus punya ini Mas, punya rumput. Kalau zaman sekarang bank pakan harus itu. Kalau sudah bank pakan ada, kandang itu kalau misalkan
ya namanya kandang itu kan kalau orang kan rumah Mas. Jadi kalau rumahnya sudah ayam kayak gitu kan mungkin yang menghuni juga kerasan kayak gitu loh. Kalau ukuran 10 kali 8 Mas. 10 kali 8 untuk 10 ekor sapi. Untuk 10 ekor sapi ya. Kalau rata-rata per sapi ini tiap plong jenengan buat ukuran berapa Mas? Tiap plong itu mungkin 2 ekor itu per 2 ekornya 3 meter. Per 2 ekornya Per 3 meter. Berarti 1,5. dibagi 2 ya, 8 bagi meter 2. itu lebarnya. Iya, bagi 2. Ya kalau kandang itu ini Mas, sebelum buat kandang kami itu belum tahu apa-apa itu. Jadinya ini cuma bikin aja kayak gitu. Pokoknya Ngarang sendiri. Okay. Masih ngarang sendiri, belum tahu mana yang bagus, mana yang itu. Pokoknya yang penting ngarang kayak gitu. Ya apa ya Mas? Kalau cita-cita sih ya berkembang lah Mas. Berkembang lagi ya. Kalau itu sih Mas, yang penting kita bismillah niat. Kalau udah niat itu misalkan apa namanya kurang aneh Mas, kurang biaya, kan bisa cari investor kayak gitu ya. Cari investor kemudian nanti, atau istilahnya kalau orang desa gaduh ya. Gaduh Kemudian bagi hasil. Bagi hasil kayak gitu. Berarti sebenarnya tidak ada jalan buntu ya. Iya. Apalagi di pedesaan seperti ini yang potensi sangat luar biasa. Maka rugi kalau tidak ternak. Iya, yang penting niat sih Mas. Kalau untuk jualnya sendiri, jualnya nanti jenengan itu goalnya itu jogrokan atau timbangan Mas? Kalau ini sih timbang sih Mas, Timbang lebih ke timbang. Soalnya kita menghitungnya itu ADG per hari itu berdasarkan pakan Mas. Berdasarkan pakan hitungannya. Ya, kalau nggak timbang berarti malah ini rugi ya, malah rugi. Untuk yang terakhir Mas, pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin mulai beternak biar menambah semangat dan juga bisa apa ya, meskipun di desa tapi bisa berdaya gitu. Kalau pemuda yang lain kan mungkin mindsetnya pengen cari kerja yang halus-halus kayak gitu. Tapi nggak seharus itu Mas. Kalau misalkan rezeki itu yang penting kita ada niat. Yang pertama itu niat harus ada. Yang kedua semangat Mas. Semangat ya. Semangat dan terus ini berkarya. Pokoknya apa yang kita bisa itu kalau bisa harus selalu dipupuk kayak gitu. Terima kasih sudah melihat video kali ini, dan pesan saya semangat terus peternak Indonesia. Salam angon, salam ngarit.